Nah, itu nggak menggunakan pendekatan misalnya buat tadi buat anak SD gitu ya. Saya nggak ngambil situ karena kalau misalnya ada beberapa kayak training buat pemrogram buat anak-anak SD gitu ya, itu lebih cenderung nggak ada manfaatnya juga buat nanti kalau dia belajar programming sebenarnya, karena itu juga mengajarkan logika doang sih. Tapi dia apa sebenarnya terjadi dalam satu dalam sistem komputer dia nggak akan ngerti karena nggak dijelasin gitu. Saya cuma udah mengatur logik doang gitu. Logik prosedur bisa pemrogram itu tidak begitu. Setelah itu nggak begitu penting sebenarnya, cuma sekedar bermain doang gitu. Kalau logika sebenarnya kalian semua udah pernah mengerjakan pekerjaan matematika itu logika doang sebenarnya. Logika satu itu merupakan logika doang, melatih otak bagaimana supaya itu terstruktur perhitungannya. Hari ini cuma menjelaskan sedikit pengantar buat programming ya. Nah, yang perlu diketahui itu arsitektur dari komputer, arsitektur Cose. Itu yang paling mendasar dan pertama itu ada 3 komponen yang paling penting ya. Itu ada namanya CPU. Ini yang mengatur semua operasional di komputer tuh. Ya. Dia itu dibantu dengan namanya lagi random access memory, RAM, biasanya disebut dengan RAM. CPU itu central processing unit. Itu salah satu chip di dalam komputer yang mengatur semua keseluruhan operasional yang ada di komputer. Ya, jangan sampai salah mengartikan. Cuma dalam pemakaian orang di Indonesia sering ada bilang box komputer dibilang CPU, itu salah. CPU itu ini chip yang ada dalam komputer itu namanya CPU. Nah, dia akan dibantu dengan random access memory atau RAM gitu ya. RAM itu untuk apa? Karena perhitungan itu banyak di situ ya. Ada itu nggak cukup di sini kalau disimpan di CPU. Dia perlu tempat nyimpan, disimpan di sini, simpan datanya. Ntar kalau perlu diambil lagi, masukin lagi ke CPU. Itu buat penyimpanan data sementara. Nah, data sementara itu apa? Kalau nanti misalnya komputer dimatiin listriknya, data itu hilang semua, hilang. Terus gimana kalau data kita mau kita simpan ininya, yang kita hitung tadi? Gimana supaya listriknya mati pun dia masih ada? Nah, itu perlu namanya gitu. Ada namanya storage, istilah betulnya ya, itu storage itu penyimpanan data. Yang dia kalau listrik mati pun dia nggak hilang. Itu biasa orang menyingkat itu, kalau disingkat itu biasanya pakai SDD namanya. SDD singkatan dari hard disk drive. Hard disk drive. Itu disimpan di sini. Ini kalau listrik mati pun dia tetap ada kan? Dan kita kasih file tuh. Dia matiin, komputer di shutdown, mati listriknya, dia tetap ada di situ. Tapi kalau di sini hilang, nanti dia hilang. Nah, satu lagi yang perlu diperlukan itu ada namanya buat I/O controller. I/O itu singkatan dari input output. Nah, jadi komputer itu kan dia perlu input. Inputnya seperti apa? Kayak kita klik mouse itu input buat komputer itu masukkan, input. Terus keyboard, ya. Keyboard itu juga input. Jadi di peralatan komputer itu ada yang sebagai input, ada yang sebagai output. Oke. Nah, saya kasih contoh tadi ya. Mouse itu input buat komputer tuh. Keyboard juga buat komputer tuh, inputnya ya, komputer. Nah, outputnya seperti apa? Output itu misalnya monitor. Itu dari komputer datang keluar ke ini ya, data itu. Nah, itu output. Jadi ada satu alat yang namanya itu I/O controller. Untuk monitor, mouse ya. Coba apalagi yang misalnya jadi misalnya sebagai input ke komputer. Input. Selain dari keyboard, mouse, apa lagi ya? Dengan juga bisa. Yang untuk output apa lagi selain monitor? Kayak kopi itu. Printer ya, di output. Speaker. Karena ini udah satu rangkaian elektronik yang rumit, ya. Itu diperlukan gimana caranya buat kita tuh bisa mengontrol alat ini.
Kalau yang alat sederhana itu misalnya alat paling sederhana dalam dunia listrik itu kayak hidupin lampu nih, stok hidup lampu kan. Itu paling sederhana banget. Logikanya apa? Klik ke kanan misalnya, kalau itu klik kanan hidup lampu, klik kiri mati, kan cuma sederhana logikanya kan. Logikanya cuma klik kiri lampu mati, klik kanan lampu hidup. Nah buat yang kompleks itu terus kita perlukan instruksi-instruksi. Misalnya ada instruksi, misalnya instruksi 15 gitu ya. Misalnya di sini kita ada satu alat ya. Ini kalau satu lampu ya, misalnya lampunya banyak, tombol cuma satu. Sama tombol satu sama sebelah cuma angka gitu ya. Misalnya kita mau hidupin lampu nomor 15. Kita set angkanya 15, pencet hidup lampu nomor 15 ya. Atau kita pencet misalnya angka 8, pencet hidup lampu nomor 8. Nah, caranya buat mengontrol itu supaya gampang. Kan udah banyak sebenarnya dalam itu ya. Perintah-perintahnya. Karena awalnya dari kata komputer itu dari kata computing. Komputer itu menghitung, ya. Itu yang makanya perlu mengerti tentang bilangan duaan ya. Bilangan dua itu nisin sih. Nah, karena cuma disitu kan on off doang. Hidup lampu mati lampu itu dikumpulin di satu rangkaian, dikelompokin jadi misalnya 8 angka duaan. Itu kita bilang 1 byte, 8 bit. Bit itu 01 ya, tanggal berapa bit gitu ya. Itu yang disusun instruksinya seperti apa, apakah penambahan, pengurangan, pengalihan nanti harus ada simpan. Nah, nomor satu ini namanya dalam bahasa programming yang paling primitif, paling pertama ini itu digunakan namanya machine language. Ini cuma instruksi angka-angka doang nih, machine language. Jadi didefinisikan misalnya instruksi nomor 13, nomor 13 itu apa? Misalnya nih ya, nomor 13 ngambil input dari keyboard. Nah, terus instruksi nomor 47 apa misalnya mengirim satu huruf ke monitor, misalnya gitu ya. Tapi sebanyak itu instruksi nggak mungkin orang hafal. Terus gimana mau bikin program dengan mesin gitu? Hampir bilang udah nggak mungkin. Karena kamu dihafal, semua instruksi mau dihafal di otak, kalau mungkin tuh. Akhirnya kembangkan supaya orang bisa bikin satu program menginstruksikan di komputer itu yang bisa kita tuh bisa paham. Maka ketemu satu namanya assembly language. Nah, nanti kita lihat satu-satu ini ya. Assembly language ini instruksinya sederhana, misalnya untuk mengirim data dari sini misalnya dari memori RAM ini, memori ke CPU. Kita mau pindahin data dari sini ke sini gitu ya. Itu ditunjukkan satu baris instruksi namanya, instruksi. Kalau dalam bahasa mesinnya mungkin ada berapa kode-kode tuh. Misalnya kode ininya instruksi nomor 23 ambil data dari memori. Terus gimana supaya terus setelah itu instruksi nomor 21 copy data yang diambil dipindah ke sini gitu. Ya ada berapa langkah terus tahu itu. Nah itu disederhanakan menjadi bahasa assembly, cuma satu instruksi move gitu, move straight, ngerti kita tuh. Tapi itu akan satu-satu. Gimana dari diambil situ bisa bikin komputer gitu. Misalnya seperti ada di situ ada printf gitu ya. Itu aja udah rumit tuh. Ambil data sini, ketemu sini. Udah berapa baris di assembly gitu. Dan itu memuakkan dan pusing orang kalau ngeliat itu. Gimana lo bikin program? Akhirnya susah orang buat mempelajari udah susah. Akhirnya orang mau programming sini nggak mungkin, sekarang sedikit. Padahal untuk development itu perlu orang banyak. Jadi semakin banyak orang bisa mengetahui teknik programming itu, semakin banyak aplikasi yang bisa dipakai buat orang lebih mempermudah kehidupan manusia. Kan dikembangin lagi namanya bahasa C. Baru bahasa C itu sudah lagi bahasa C++, ada Fortran, macam-macam nih buat bahasa yang lebih mudah buat manusia, lebih sederhana buat manusia buat menghitung. Nah ini pun banyak juga yang nyerah di sini, susah. Padahal nggak susah, tapi perlu ketekunan di sini. Harus perlu tekun. Kan kembali lagi bahasa yang lebih mudah lagi. Ada namanya bahasa Java. Ini nggak tahu kenapa Java. Ini proyek itu dari proyek yang membuat itu dari anak-anak nama itu Apache Foundation namanya. Tapi nggak tahu dia kenapa menggunakan ini Java.
Jawa. Java. Jawa. Jawa Indonesia ya. Ya Jawa. Dia nggak tahu kenapa dia mengenal nama itu Java. Ini dari Dari Jawa, Jawa. Indonesia. Ada lagi satu proyek itu namanya Jakarta. Iya benar Indonesia. Jakarta. Jakarta tuh proyek untuk membuat ini web server. Kok bisa? Hah? Kok itu ya Jakarta ya? Nah, nggak tahu kenapa dia tertarik sama Indonesia, Jakarta, Java gitu ya. Nah itu. Nah ini. Nah sekarang kita coba lihat gimana sih. Kita lihat kalau sih ini kan udah tahu bisa ngelihat ya, orang lihat ya. Sekarang kita lihat assembly itu seperti apa nih? Kita lihat di komputer. Kita bisa lihat gimana komputernya assembly seperti apa. Nah, jadi Sadik sholat asar dulu itu baru kita lihat.